Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3, semester 1, pelajaran 3. Temanya, meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah, subtemanya, Allah Maha Esa. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian semua siswa yang pertama dapat menyebutkan arti Allah Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua diharapkan kalian semua dapat menyebutkan bukti bahwa Allah Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah diharapkan kalian semua dapat menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Maha Esa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran ya. Baik, mengawali kegiatan kali ini tidak lupa dengan berdoa. Kita berdoa dulu ya, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, terutama keberkahan ilmu. Kita berdoa dulu, kita angkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Masya Allah. Baik, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, yang soleh dan soleha. Tadi ibu sudah sebutkan subtema yang akan kita pelajari hari ini adalah Allah Maha Esa. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu deh, apa artinya Allah Maha Esa? Iya, betul sekali. Esa artinya satu. Allah Maha Esa artinya Allah hanya ada satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Jadi Allah Maha Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Allah tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun, ya. Karena Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Nah, itu tadi arti dari Allah Maha Esa. Sekarang kita akan belajar, kita akan mencari tahu apa bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Ada yang tahu? Bagus sekali ya. Nah, sekarang bukti yang paling kuat itu ada dalam Al-Quran. Quran surah Al-Ikhlas. Ada yang tahu tentunya ya, dan pasti sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Kemudian ayat keduanya, Allahus somad. Artinya, Allah adalah Tuhan yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Kemudian, lam yalid wa lam yulad. Artinya, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, itu tadi surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya, bukan sampai 3, tapi ayat 1 sampai 4. Nah, itu adalah bukti yang paling kuat ya, yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kemudian sekarang kita akan tahu atau belajar bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Yang pertama, nah, kita sebagai seorang muslim ya, tentunya kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita memuja-muja kuburan, atau memuja pohon-pohon besar, atau memuja tempat-tempat keramat. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian cara yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan
sesuatu apapun. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan kekuatan manusia atau kekuatan barang yang misalnya dianggap mempunyai kekuatan yang super atau yang luar biasa. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh meyakini dengan ramalan-ramalan nasib. Misalnya kita percaya dengan dukun yang katanya mengetahui bagaimana bisa mengetahui kehidupan kita ke depan, rizkinya kita, jodohnya kita, mautnya kita ya. Kita tidak boleh mempercayai atau meyakini dengan ramalan-ramalan nasib. Kemudian yang kelima adalah selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, itu tadi cara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa ya. Nah, kesimpulannya bahwa Allah itu Maha Esa. Bukti bahwa Allah Maha Esa itu ada dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kemudian ada beberapa cara sebagai bukti bahwa kita itu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Tadi Ibu sudah sebutkan 5 caranya ya. Baik, nah anak-anak, pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tua dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.